Sungguh hanya milik Allah 5 hal. Yang 5 ini tidak akan pernah dibagikan informasinya kepada makhluk manapun, termasuk malaikat. Pun demikian dengan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak diberitakan informasinya. Adalah tentang pengetahuan terjadinya waktu kiamat. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan dengan bahasa yaumul akhir, kemudian ada dengan yaumiddin, ada dengan yaumul qiyamah, bahkan dengan surahnya surah 75, ada dengan waktu spesifiknya, dari mulai menitnya, detiknya, jamnya, disingkat dengan kata sa'ah namanya. Sa'ah. Ya, sekarang disebut dengan jam. Kam sa'ah, jam berapa sekarang? Berarti masuk ke jamnya, menitnya, detiknya. Kata Allah, tidak akan pernah ada yang tahu kapan terjadi kiamat, waktu spesifiknya, jamnya, menitnya, detiknya, kecuali hanya Allah saja. Manusia bisa berhitung, manusia bisa berusaha memprediksikan apapun yang terjadi, yang ingin mereka kemudian prediksikan, tapi kepastian hanya ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaidah mengatakan jika sudah ditetapkan hak prerogatif Allah, maka jangan pernah dengarkan pendapat makhluk ketika berbicara tentang waktu spesifik apa yang disampaikan di hari kiamat ini. Kalau ada yang berkata kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung abaikan saja. Tidak perlu kemudian kita panjangkan, karena hanya akan membuang waktu, tenaga, dan pikiran kita saja. Dulu pernah ada isu kiamat akan terjadi pada tanggal 9, bulan 9 tahun 1999. Beberapa pasar sepi. Saya sedang ada di Garut, sampai sebagian jalan kosong karena isunya kiamat akan terjadi besok. Rupanya alhamdulillah tidak kejadian. Setelah tidak terjadi, ada berita diundur tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, dan tidak terjadi juga. Yang kedua kata Allah, wa yunazzilul ghaith. Ghaith, ya, dan hak Allah, dan hanya milik Allah pengetahuan untuk mengatur cuaca. Termasuk hujan di sini. Kapan musim panas, kapan musim dingin, semi dan sebagainya, ada apa di dalamnya, bagaimana cara mengatur turunnya hujan. Hujan disebut ghaith ketika diturunkan. Ghaith itu tidak disebutkan kecuali segala hal yang mengandung manfaat, rahmat. Karena itu kalau orang ingin minta sesuatu yang mengandung manfaat, rahmat, kemuliaan, maka tambahkan ista di depannya. Ghaithun, tadi kata ghatha ditambah ista, istaghatha, sifatnya disebut istighatsah. Permohonan kepada Allah agar diturunkan rahmat dan kemuliaan disebut dengan istighatsah. Hujan kata Allah, saya turunkan jadi rahmat. Kalau perkara menjadi banjir, jadi macam-macam, jadi badang, bukan hujannya yang salah. Boleh jadi salurannya kemudian yang tidak sempurna untuk dikelola dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu kita syukuri nikmat Allah yang telah menurunkan hujan, dan doa Nabi SAW yang meminta kita untuk mengucapkan itu ketika itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang menimpa kami, jadi yang mengenai kita, nafi'a, mengandung nilai manfaat. Kalau bukan dunia, maka akhiratnya. Saya ulang, kalau bukan dunia, maka akhiratnya. Tanah yang kering, kena hujan jadi hidup kembali. Kalaupun bukan dunianya, akhiratnya ya Allah. Saya basah-basahan mau ta'lim, udah kena baju saya, kena motor saya, kena ban saya, kena sendal saya, maka setidaknya kalau dunia belum dapatkan manfaatnya, akhirat jadikan saksi setiap butiran hujan itu yang memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua akan bersaksi. Itu rumus di Quran surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat terjadi kiamat nanti semua digoncang, naik ke atas semua, terbuka apa yang dikandung bumi, maka seluruh yang pernah kita pijak di bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah apa yang pernah kita kerjakan di tempat itu. Jadi kalau Anda, maaf ya, pernah berbuat maksiat dan belum bertobat, bersembunyi di satu tempat, bahkan di kamar yang tertutup, maka tempat yang dipijak itu, pulpennya yang digunakan tanda tangannya, mejanya yang dijadikan sandarannya, maaf, kasurnya, karpetnya, segalanya akan bersaksi, ya Allah, dia pernah bermaksiat di sini. Sebaliknya, maka jika Anda pernah berbuat kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun dan tempat itu bersaksi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ditampakkan. Saat tampak itu, misal Anda sebelum taklim dibuka, Anda sedang membaca mushaf Al-Quran. Baru satu ayat misalnya. Baru satu ayat.
Begitu masuk ke satu ayat, alif lam mim. Itu kalimat alif lam mim yang Anda bacakan saat ini dibuka oleh Allah di hari kiamat. Jam sekian. Saat si fulan sedang pasang status di sampingnya, ceklik. Yang ini kemudian sedang baca Al-Quran. Alif lam mim. Tertiba kemudian kertas-kertas mushaf itu bicara, ya Allah si fulan membaca ini karenamu. Ya Allah si fulan berdoa. Ya Allah si fulan sedang berdoa, ya Allah di karpet aku yang telah dia duduki. Ya, tetesan hujan yang berbicara, ya Allah aku bersaksi juga saat itu bocor, aku mengenai kepalanya. Masya Allah semua. Jadi kalau kita paham rumus kehidupan, semuanya enak insya Allah, nggak ada yang susah. Dan nikmat menjalani kehidupan. Ya, kemudian wa matadri nafsum madza taksibu ghadan wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Anda tidak akan tahu kapan dan bagaimana kemudian besok terjadi kepada kita, karena itu siapkan rencana-rencana kehidupan. Karena kita tidak tahu besok akan terjadi apa, maka kata Allah siapkan rencana hidup. Besok mau ngapain? Nanti malam bangun tahajud jam berapa? Mau istighfar sebelum subuh jam berapa? Besok mau baca Quran berapa ayat? Berapa lembar? Besok mau sedekah di mana? Besok mau baca surat Al-Kahf dari jam berapa sampai jam berapa? Besok mau salawat jam berapa? Asar nanti di mana? Jumatan besok mau di mana? Siapkan aja sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Dekat kalau bisa bikin peta sampai hari kiamat, sampai ke surga. Di kata Quran manusia yang baik itu, peta hidupnya itu sampai ke akhiratnya. Sampai akhirat. Jadi cara nurunkannya begini. Cara nurunkannya, Anda mau masuk surga yang mana dulu? Saya pengen surga bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang soleh, bersama para syuhada, bersama para siddiqin. Apa amalannya di dunia? Saat amalannya itu sudah ada, bikin kurikulum di bumi. Mengejar itu saja, siapkan. Apakah itu sholatnya? Ahli surga ini amalan sholatnya begini, tahajudnya begini. Apakah Qurannya? Apakah sedekahnya? Apakah puasanya? Dan itu tidak harus kemudian menepikan pekerjaan tugas Anda di dunia. Bukankah bisa jadi karyawan yang sambil jadi bekerja membaca Al-Quran? Di jalan baca Quran, malamnya tahajud, jalannya istighfar. Jadi Anda saat yang bersamaan tetap bekerja dalam kehidupan dunia, tapi punya nilai akhirat. Nah, ini ada bagian yang hilang dalam kehidupan umat Islam sekarang. Ini yang coba kita turunkan. Di peta orang-orang dulu, para sahabat tuh banyak kok. Maaf ya, yang jadi pebisnis ada, yang di birokrasi ada, diplomasi ada, yang dosen ada. Wah, komplit kehidupannya. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk berburu kemuliaan akhirat. Itu poinnya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, maka siapkan untuk besok, petakan, turunkan dari peta akhirat kita. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak tahu kapan dan di mana engkau wafat. Karena itu siap-siap. Mungkin ada bagian detik yang kita lalui, di situ kita akan pulang. Karena itu ada pendapat para ulama mengatakan kalau tersikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Dan itu akan mengembalikan kita ke dalam jalan yang benar lagi. Balik lagi. Karena nggak tahu kapan pulang. Anda harap-harap meninggal di tanah suci, tiba-tiba meninggal pulang di tanah kusir. Itu Tanah Abang misalnya. Bisa jadi. Ya, kita nggak tahu kapan di mana kita pulang. Di mana dan kapan. Di mana dan kapan. Tapi kita bisa menyiapkan diri saat pulang itu dalam keadaan yang baik. Caranya jauhi maksiat. Lisan, tinggalkan perbuatan yang kotor dengan lisan. Mata, pandang yang baik-baik. Jadi kalau meninggal itu, kita sedang berjuang dalam kebaikan. Wafatnya enak. Makanya ketika wafat itu sedang berbuat baik. Dalam bahasa Arab, baik itu disebut dengan hasanun. Pahalanya disebut hasanah. Sifat utamanya disebut dengan husnun. Akhir kehidupan disebut dengan khatim. Sifatnya disebut khatimah. Maka muncul kalimat husnul khatimah. Akhir hidup yang sedang berbuat baik dalam akhir kehidupan. Makanya pulangnya enak. Nggak ada pikiran maksiat karena pulangnya enak, sedang tenang. Panggilannya pun panggilan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sedang tenang banget, mau meninggal tuh tenang. Saya mau pulang nih, mau pulang, masya Allah tenang. Kata Nabi akan tiba masa ketika banyak orang mulai merasakan khawatir dengan kematian. Itu tandanya masih ada terpaut dalam hati kita ini dengan hal-hal duniawi yang pertama atau maksiat yang kedua. Saya ulang ya, kalau ada orang-orang yang masih khawatir dengan kematian, maka dalam jiwanya masih terpaut dengan dua hal yang utama. Satu, sifat berlebihan terhadap dunia sehingga jiwanya tertarik kuat oleh gravitasi dunia. Atau yang kedua, ada maksiat
yang tertenun dalam jiwanya sehingga tidak siap dan khawatir rohnya bertemu dengan Rabbnya. Maka segeralah bertobat dan kumpulkan amal soleh. Insya Allah dengan itu akan membuat jiwa kita tenang.